Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel terbaru Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathon Kecamatan Pruwak. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang materi yang sungguh luar biasa, materi yang sangat menarik ya. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di samping kanan saya, atas nama Habibur Rosyid, menjabat sebagai sekretaris IPNW Kecamatan Pruwak, dan di sebelah kiri saya adalah Iman. Islam yang menjabat sebagai koordinator pendidikan sosial dan dakwah di IPNW Kecamatan Pruwak. Oke, selamat malam Bung Iman, selamat malam Bung Rosyid. Oke, semuanya kita tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan dulu. Oke, pada pembahasan kali ini materinya adalah pendidikan modern dan pendidikan tradisional. Menurut Bung Iman, bagaimana pendidikan pendidikan tradisional dan pendidikan modern, lebih bagus yang mana? Oke, perlu diketahui kalau saya pribadi itu lebih pro ke pendidikan tradisional. Kenapa itu? Nah, jadi gini, perlu diketahui dulu definisi daripada kata tradisional adalah sikap, paradigma, cara berpikir, atau tindakan yang dimana tindakan itu merupakan tempat kita berpegang teguh dan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Itu yang yang menjadi definisi daripada kata tradisional. Ya, terus kan. Ya, kurang lebihnya tradisional itu saja menurut yang, makanya saya lebih pro ke tradisional. Kenapa sih kok bisa bilang lebih bagus tradisional daripada modern? Ya, jadi tradisional itu lebih ke, bisa kita bilang lebih leluasa apabila kita melakukan suatu pelajaran, melakukan suatu pendidikan. Contoh nih, di suatu kelas ini tradisional kan face to face sama guru, Bisa. lebih memicu ke pesantren nih. Tradisional ini lebih memicu ke pesantren karena memang pesantren itu bisa kita bilang sesuatu yang menjadi warisan turun-temurun bagi kita saat ini. Betul kan? Betul. Ya, salah satu kelebihan yang bisa saya sebut di pendidikan tradisional ini adalah itu kita bisa face to face, bertatap muka secara langsung dengan gurunya. Oke, baik. Coba dari Bung Rosyid, menurut Bung Rosyid, statement dari Bung Iman gimana? Tanggapan belum, Bung? Ya, menurut saya tanggapan saya itu kepada pendidikan tradisional itu ya sangat bagus, karena itu sudah jadi kebiasaan yang dari dulu seorang murid dan seorang guru itu bertemu face to face, wajah dengan wajah, sehingga murid dan guru itu menjalin tali silaturahmi dengan erat. Ya. Apakah
ketika apakah di pembelajaran secara yang modern, apakah tidak bisa memang dia face to face? Bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa juga kan? Bisa. Nah, Ya. tadi kan Bung Iman lebih pro terhadap yang tradisional. Nah, coba Anda apakah lebih pro terhadap yang tradisional atau yang modern, Bung Rosid? Menurut saya pendidikan secara tradisional itu bagus, tapi secara tuntutan zaman, menurut saya pendidikan modern itu lebih bagus. Lebih bagus dipakai di zamannya sekarang. Iya. Soalnya sudah menuntut keadaan zaman. Dengan segala alat elektronik. Iya, kan kita disuruh untuk memakai dan memanfaatkannya sebaik-baik mungkin. Oke. Nah, di pembelajaran modern itu bisa kita menghemat biaya, bisa menghemat tenaga, dan juga membuat guru lebih lebih santai, relax. Jadi untuk guru pembelajaran itu boleh mengajar dengan santai. Iya, boleh. Gimana? Bisa saya tanggapi? Ya, silakan. Ya, terkait yang dikatakan oleh saudara Ocit tadi, pembelajaran modern, pendidikan modern itu tidak mengeluarkan banyak biaya, banyak itu. Di sisi lain juga bisa santai nih, Ya. bisa santai antara guru dan murid. Nah, justru di sana tempat salahnya, menurut saya pribadi. Salahnya di mana? Bisa kita bilang, apabila kita seorang pelajar, seorang pelajar apabila fokusnya hanya saja tujuannya untuk mencari ilmu, itu menurut saya kurang. Kalau lewat pendidikan modern, Kok bisa kurang? ya kok bisa kan? Alasannya, jadi apabila pendidikan tradisional ini terus dikembangkan, terus dilanjutkan, karena di pendidikan tradisional ini memicu fokus kepada pengembangan karakter moral siswa. Moral ya, Mm-mm. lebih ke moral Mm-mm. berarti. Oke. Sehingga keseharian siswa apapun, segala perbuatan, segala macam siswa nih bisa dilihat langsung, bisa dikontrol langsung oleh guru. Oke. Itu menurut saya. Maka jikalau kita kembali ke modern, pendidikan modern yang dikatakan oleh Bung Ocit, gurunya bisa santai, itu menurut saya kurang kurang membuat siswanya maju. Iya. Karena memang salah satu syaratnya untuk menjadi orang yang pintar, menjadi anak yang berilmu, orang yang yang ilmunya bisa dikembangkan, diamalkan, salah satunya adalah gurunya pun pula bersungguh-sungguh. Iya. Oke. Perlu diketahui ada 3 syarat suksesnya seorang anak. Yang pertama, muridnya bersungguh-sungguh. Yang kedua, orang tuanya bersungguh-sungguh. Begitupun pula gurunya bersungguh-sungguh. Berarti tidak bisa santai-santai dong. Tidak boleh salah satu di antara 3 ini dilepaskan. Oke, cukup dari Bung Iman. Ya, cukup. Mungkin dari Bung Rosid menanggapi tadi. Ya, Bagaimana? bukan menanggapi yang tadi yang dibilang guru bisa bersantai-santai, itu bukan konteksnya bersantai-santai untuk berleha-leha, tidak Oke, gimana dong? tidak serius. Maksudnya lebih tidak mengeluarkan tenaga gitu. Ya, misalkan guru itu ke madrasah atau sekolah tidak perlu menggunakan kendaraan. Nah, tidak perlu banyak tenaga yang keluar gitu. Nah, ini juga pembelajaran secara modern ini mungkin lebih cocok dipakai ketika kita pas ujian untuk menghemat biaya kertas
tinta dan selainnya lah. Oke. Ya, itu sudah diterapkan kan dari Ya, dari Ya, dulu dari SD. ya, Kita pakai laptop atau HP. ya benar. Ujian nasional kan, tapi sudah ditiadakan sekarang. Jadi maksudnya Bung Rosid itu bukan berleha-leha dengan santai, itu bukan berleha-leha lah, tapi untuk menghemat tenaga saja. Nah, kita sekarang terfokus pada siswa, pada siswanya. Tadi kan pada guru kan, pada guru. Nah, sekarang kita terfokus pada siswanya. Apa dampak negatifnya di zaman sekarang kalau murid itu, atau dampak positif negatif terhadap murid apabila pembelajaran itu menggunakan pembelajaran daring atau dalam jaringan? Dari Bung Rosid dulu. Yang positif dan negatif. Iya. Nah, positifnya siswa dapat mengejar materi yang sudah terlewatkan. Secara dia bisa mengejar materi lewat video-video atau penjelasan guru yang sudah direkam atau yang ada di media-media kan banyak sekarang kan. Ya. Nah, terus lebih mudah diakses. Tinggal ada handphone ataupun semacam laptop atau tablet semacamnya, dan internet juga sih. Oke, sebentar. Tadi Bung Rosid bilang bahwa yang modern ini juga bisa menghemat kan. Tapi kan kita lihat dari untuk aksesnya kan harus punya handphone, harus punya laptop. Itu kan harus dibeli. Ya, Berarti tidak hemat dong berarti. ya, kita tanggapi. Oke. Nah, soal itu kan di zaman sekarang tidak ada orang tua maupun anak-anak yang tidak punya. Kemungkinan kecil gitu. Sebagian kecil. Sebagian kecil itu pasti, yang sebagian kecil itu tidak punya itu pasti yang paling ibunya atau bapaknya yang punya kan, salah satu dalam keluarga itu. Ya. Nah, pasti ada pokoknya itu, pasti ada dalam satu keluarga sekarang handphone atau laptop. Oke, baik. Sekarang untuk nilai positif buat siswa. Negatif. Tadi positif, sekarang negatif. Nah, negatifnya jika anak di luar kontrol untuk memegang atau mengakses sesuatu di dalam handphone, karena sifat internet ini sangat luas, apapun yang kita cari ada saja. Ya. Bahkan di zaman sekarang itu anak-anak menyalahgunakan internet untuk dipakai main game, main FF. Bahkan kebanyakan anak sekarang juga lebih condong menuju ke game saja. Iya, ke game. Iya. Oke. Bahkan umur 22 tahun aja pintar mati. Oke, cukup untuk Bung Rosid. Sekarang dari Bung Iman, bagaimana? Ya, perspektif dari saya pribadi, pendapat saya terkait dampak positif daripada pembelajaran pendidikan modern. Ya, perlu diketahui dulu ya, saya bukan berarti menjelekkan ya, bukan berarti tidak memilih, hanya saja saya pro-nya di pendidikan tradisional. Menurut saya pribadi, dampak positif daripada pendidikan modern adalah salah satunya hemat biaya, salah satunya itu. Akan tetapi positif ini pun bisa menjadi negatif. Ya, kita dengarkan yang positif dulu. Yang positifnya itu terkait hemat. Pertama, kalau tradisional biasanya guru untuk bisa menemukan siswanya, untuk bisa face to face dengan siswanya harus pergi ke sekolah, bukannya begitu? Ya, secara langsung bertemu dengan siswanya itu kan yang tradisional. Jadinya perlu dari rumah. Contohnya zaman sekarang nih, sekarang motor segala macam butuh bensin. Lebih kan kita tahu sekarang itu BBM naik, ya kan? Ya, itu dampak positifnya bisa lebih hemat lah. Kita lari ke negatifnya.
terkait dampak negatif yang bisa kita lihat dari pendidikan modern, seperti yang dikatakan Bung Wajid tadi, internet itu bisa digunakannya bukan hanya untuk pendidikan saja, ya. Bukan digunakan untuk pendidikan saja, lebih-lebih di luar kontrol orang tua maupun guru. Bisa jadi, contoh nih, ini pengalaman saya pribadi. Contoh, Jadi Plongo pernah melakukan hal tersebut? iya pernah. Oh. Jadi begini, contoh kita Zoom, ambil Zoom lah, ambil Zoom. Zoom itu memang bisa kita bilang kita tidak perlu pergi ke satu tempat untuk kita berkumpul sama guru, tidak. Hanya saja yang kita perlukan di sana itu hanya internet kan, hanya internet, HP, laptop dan segala macam lah. Nah di sana apa namanya? Apa saya bilang? Apa salah? Akses kita untuk leluasa terhadap seorang guru untuk bertanya, misalkan nih ada satu pembelajaran yang kurang kita pahami, kita akan bertanya misal kepada guru, akan tetapi dihalangi oleh faktor internet, jaringan yang kurang mendukung. Jadi pas dia mau nanya patah-patah. Oke. Itu salah satu dampak negatif daripada kalau kita pandangi dari Zoom-nya. Sehingga itu yang membuat mungkin pemahaman siswanya kurang sempurna, kurang maksimal. Nah, itu kurang lebih dampak negatif dari saya. Oke. Kolega-kolega saya di sini sungguh luar biasa sekali ya. Terakhir ini pembahasan kita ya. Apakah pendidikan online dapat menggantikan pendidikan modern, bisa menggantikan pendidikan tradisional dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Bisa Silakan. perspektifnya. Ya, terkait pendidikan modern yang akan mengganti pendidikan tradisional nih. Kalau perspektif dari saya, paradigma pola pikir saya pribadi, kalau kita bilang mengganti itu konteksnya mengganti, menurut saya tidak setuju. Oh, Iya, kenapa kok tidak setuju? karena bisa jadi yang namanya diwariskan itu memang harus tetap berjalan. Ya, bisa kita bilang gini, itu jangan kita pakai mengganti, itu lebih ke kita meneruskan, hanya saja kita mengikuti zaman. Kolaborasi. Nah, kolaborasi. Sorry. Jadinya pendidikan modern tetap dijalankan, hanya saja pendidikan modern ini tidak terlepas daripada pendidikan tradisional. Artinya apa? Pendidikan tradisional tetap berjalan, begitupun dengan pendidikan modernnya kolaborasi dengan pendidikan tradisional. Ya, tapi sebentar. Memang kalau kolaborasi bisa. Tapi pasti ada kemungkinan pendidikan secara tradisional ini terpengaruh gara-gara dia kolaborasi dengan pendidikan secara modern. Contoh misalkan seperti kan modern face to face kan, yang tadi kita Tradisional. ya yang tradisional. Kalau kita kolaborasi dengan yang modern, kita kolaborasi, contoh menggunakan suatu alat yang namanya proyektor. Ya, proyektor. Kenapa saya bilang berpengaruh? Karena kan kalau tradisional itu kan menggunakan papan tulis biasa, ya, papan tulis biasa terus dicatat sama gurunya. Nah, tapi kalau menggunakan proyektor siswa lebih menyukai menggunakan proyektor nantinya, lebih menyukai dalam artian karena yang diakses melalui proyektor itu adalah ilmu yang pembahasan yang sudah diresume oleh seorang guru kan. Nah, jadi
jarang mungkin nanti yang akan menggunakan papan tulis karena adanya proyektor ini. Iya kan, kolaborasi itu bukan di satu sisi. Ya, Ya, coba. kalau kita bilang dari nilai tradisionalnya, bisa kita bilang bertemu langsung dengan gurunya di satu ruang kelas sehingga mudah dikontrol oleh gurunya. Di sisi lain, nilai modernnya seperti yang Bung Billy katakan, bisa papan tulis diganti oleh proyektor. proyektor. Itu tempat nilai modernnya. Ya, Nanti oke, paham. Tapi kan teralihkan itu untuk papan tulis yang sudah turun-temurun dipakai. iya. Jadi tergantikan oleh proyektor. Ini Itu nah, coba dari Bung Rosid ada. Nah, terkait itu tergantung kepada gurunya. Nah, jika gurunya sudah menyiapkan materi yang sudah disiapkan di sebelum pembelajaran, seperti kita sekarang itu namanya PPT kan? Ya, Nah, PPT itu sudah jelas materi yang sudah akan disampaikan oleh guru. Ya. Nah, jika sudah ada, maka proyektor itu juga harus ada kan? Nah, tapi kebanyakan sekarang di di madrasah atau sekolah swasta itu kan minim itu namanya proyektor. Nah, yang saya dengar saja kebanyakan itu sedikit banget lah yang pakai proyektor di madrasah swasta. Kalau di daerah kita ya. Nah, kalau di negeri mungkin lebih lebih maju lah, lebih terfasilitasi. Ya, betul. Setiap kelas itu yang pernah saya dengar dari teman saya itu setiap kelas itu wajib ada satu proyektor yang disiap. Oke, lebih ke kemampuan sekolah untuk memfasilitasi. Ya. Oke. Kesimpulan dari pembahasan tadi bahwa pembelajaran secara tradisional maupun modern itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tergantung dari kita lebih condong ke mana antara tradisional dan modern. Ya, baik, cuman itu ya. Sekian dari kami. Jangan lupa komen dan subscribe channel kami yang terbaru ya. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.